Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat bertemu lagi dengan saya Cindy, mahasiswa manajemen dakwah Pro 4A. Kali ini saya akan membahas tentang materi dalam mata kuliah teori dan perilaku organisasi. Yang mana materi ini yang membahas tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Baiklah. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang daftar isi yang akan saya bahas hari ini. Daftar isi yang pertama ialah definisi kelompok. Yang kedua, teori pembentukan kelompok. Yang ketiga, kelompok dipandang dari segi organisasi. Yang keempat, ciri-ciri kelompok. Dan yang kelima adalah bentuk kelompok. Jadi di sini saya membagi 5 pembahasan yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama ialah definisi kelompok. Ada 2 pendapat dari para ahli tentang definisi kelompok ini. Yang pertama ialah WHY Sport. Kelompok adalah berapa orang yang bergaul satu sama lain. Sedangkan yang kedua ialah H. Smith. Dia menjelaskan bahwa kelompok suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dari atas dasar kesatuan persepsi. Jadi kelompok ini ialah lebih dari satu orang membuat satu persepsi agar mencapai tujuan yang sama. Definisi ini hampir mirip dengan definisi dengan keorganisasian, karena organisasi tidak mungkin dilakukan oleh satu orang, tapi secara berkelompok. Oke, selanjutnya ialah teori-teori pembentukan kelompok. Di sini ada 4 ahli yang menjelaskan tentang teori pembentukan kelompok, yaitu George Homans. George Homans ini mengatakan bahwa teorinya ada aktivitas, interaksi, dan sentimen atau perasaan atau emosi. 3 elemen ini bersatu padu sehingga menghasilkan kelompok-kelompok dan berhubungan. Oke. Untuk yang pertama, teori pertama ialah aktivitas. Semakin banyak aktivitas orang dilakukan dengan lain atau shared, semakin beraneka ragam interaksinya dan juga semakin kuat tumbuhnya sentimen mereka. Yang kedua ialah interaksi. Semakin banyak interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas dan sentimen yang ditularkan dengan orang lain. Terus yang ketiga ialah sentimen. Sentimen ialah semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain, dan semakin banyak sentimen seseorang dipahami oleh orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkan aktivitas dan interaksi. Maka di antara bertiga ini saling berhubungan satu sama lain, sehingga membentuklah teori-teori pembentukan kelompok. Terbentuklah kelompok tersebut. Yang ketiga ialah kelompok dari sudut pandang organisasi. Kelompok adalah suatu sistem yang terorganisasi yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga sistem tersebut melakukan fungsi tertentu, mempunyai serangkaian peran, hubungan antara para anggotanya, dan mempunyai serangkaian norma yang mengatur fungsi kelompok dari tiap-tiap anggota tersebut. Jadi kelompok ini cukup terhubung dengan keorganisasian, karena kelompok sistem organisasi yang terdiri dari 2 orang atau lebih saling berhubungan sedemikian rupa sehingga sistem tersebut melakukan fungsi tertentu. Jadi dalam kelompok itu memiliki fungsi-fungsi tertentu setiap individunya. Terus yang selanjutnya ialah ciri-ciri kelompok. Di dalam ciri-ciri kelompok ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah struktur.
Dan setiap kelompok berkembang beberapa tipe struktur. Para anggota kelompok dibedakan atas dasar faktor-faktor seperti keahlian, kekuasaan, status, sifat agresif, dan sebagainya. Tiap anggota menduduki posisi tertentu dalam kelompok. Jadi ada peran penting di dalam kelompok tersebut. Setiap anggota memiliki peran-peran. Nah, contoh seperti saya memiliki peran A, dan si B memiliki peran si B, dan keahliannya sebagai gini, keahliannya sebagai gini. Terus hierarki status. Istilah status sangat mirip dengan posisi, sehingga kedua istilah ini sering digunakan dalam arti yang merupakan konsekuensi dari karakteristik tertentu yang membedakan posisi yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan status memiliki pengaruh yang sangat besar atas pola dan isi komunikasi yang cenderung lebih bersifat positif daripada yang diprakarsai oleh orang-orang yang berstatus tinggi terhadap orang-orang yang berstatus lebih rendah. Jadi ini memiliki posisi-posisi tertentu seperti seorang ketua, memiliki posisi seperti sekretaris, bendahara, dan sebagainya, dan komunikasinya bersifat positif, bersifat membangun. Selanjutnya ialah peran. Setiap posisi dalam kelompok mempunyai peran masing-masing. Peran ini saling terhubung antara satu dengan yang lain. Yang terdiri dari perilaku yang diharapkan dari mereka yang menduduki posisi tersebut. Perilaku yang diharapkan umumnya sudah disetujui, tidak hanya sudah disetujui tidak hanya oleh mereka yang menduduki posisi tersebut, tapi juga oleh anggota lain. Jadi di dalam peran ini ditunjuk seseorang untuk menduduki posisi tersebut dan dipercayai oleh anggota lainnya. Tidak hanya dia sendiri saja, tapi anggota lainnya menyetujui apa yang didudukinya tersebut. Yang terakhir ialah norma. Norma biasa juga disebut dengan hukum, adalah standar yang diterima oleh anggota kelompok yang mempunyai karakteristik tertentu atau suatu peraturan yang tidak tertulis. Pertama, norma hanya dibentuk sehubungan dengan hal yang penting bagi kelompok. Dan yang kedua ialah norma diterima dalam berbagai macam tingkat oleh anggota kelompok. Ada beberapa norma diterima oleh para anggota secara lengkap, sedangkan norma lainnya diterima sebagian. Di dalam norma ini, di dalam kelompok ada norma yang tidak tertulis dan secara tertulis. Jadi norma yang tidak tertulis ini seperti tradisi-tradisi dalam kelompok tersebut, sedangkan tertulis itu seperti ADART dan sebagainya. Terus yang kelima ialah bentuk-bentuk kelompok. Bentuk-bentuk kelompok ini ada 3. Yang pertama ialah kelompok primer. Kelompok primer haruslah mempunyai suatu perasaan keakraban, kebersamaan, loyalitas, dan mempunyai tanggapan yang sama atas nilai dari para anggotanya. Jadi kelompok primer ini adalah kelompok utama. Walaupun kelompok kecil, tapi dia kelompok utama yang memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Ada keterikatan satu dengan yang lain. Sedangkan kelompok formal ialah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Kelompok ini memiliki tugas tertentu seperti tim gitu. Di dalam KPU, contohnya KPU memiliki tim khusus untuk melaksanakan pemungutan suara dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah kelompok informal. Kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seorang. Kelompok informal ini mereka memiliki tujuan-tujuan tertentu sehingga membentuk kelompok, sehingga tersusunlah kebutuhan-kebutuhan seseorang tersebut. Dan yang terakhir, terima kasih. Mungkin cuman itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi yang saat ini, karena memang materi ini hanya ada 5 pembahasan, jadi cuman sampai di situ saja. Tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Saya Cindy, NIM 119080014, Prodi Manajemen Dakwah 4A. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.